Dulu, aku benar-benar buta. Aku pikir dunia ini berputar sesuai dengan apa yang ada di kepalaku. Aku tidak mengerti. Aku tidak paham mengapa ada hal-hal yang tidak berjalan mulus. Mengapa ada orang-orang yang tiba-tiba pergi. Atau mengapa rencana yang sudah kususun rapi harus berantakan di tengah jalan. Dalam kebodohanku, aku menyalahkan keadaan. Aku merasa menjadi korban dari ketidakadilan semesta. Aku berjalan dengan penuh amarah dan ego, menuntut agar dunia tunduk pada pemahamanku sendiri. Lalu datanglah tamparan itu, datang kesalahan demi kesalahan yang kubuat sendiri karena keangkuhanku. Aku terjatuh, terbentur, dan terluka oleh duniaku sendiri. Sakit, sangat sakit. Namun, dari reruntuhan kesalahan itulah, mataku perlahan terbuka. Aku mulai belajar. Aku melihat bahwa egolah yang membutakanku selama ini. Bahwa kenyataan tidak selalu harus bagus. Dan hidup tidak harus selalu berjalan sesuai dengan skenario yang aku tulis. Aku belajar dari setiap luka bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipaksa mengikuti kehendakku. Setiap kegagalan adalah guru yang paling kejam, sekaligus yang paling jujur. Setelah aku memahami itu semua, setelah aku memunguti kepingan-kepingan diriku yang hancur dan menyusunnya kembali menjadi sebuah pemahaman baru, aku mencoba menyampaikannya kepada keluargaku dan teman-temanku, bahkan rekan kerjaku. Aku ingin mereka tahu, aku berbicara, menjelaskan, dan mencoba membuka hati orang-orang di sekitar. Aku berharap mereka bisa melihat apa yang kulihat, memahami apa yang telah aku pelajari melalui proses yang sangat menyakitkan ini. Aku berharap ada yang sepemahaman, tapi aku salah. Tidak semua orang harus mengerti apa yang kita pahami. Tidak semua kepala bisa menampung isi pikiran kita. Usahaku menyampaikan isi hati justru berujung pada benturan baru. Mereka punya jalannya sendiri, punya pemahamannya sendiri. Dan di titik itu, dadaku terasa sesak. Ada rasa kecewa yang amat dalam. Kecewa karena merasa tidak didengar. Kecewa karena tidak ada yang sepemahaman. Mengapa? Mengapa begitu sulit membuat orang lain melihat dari sudut pandangku? Mengapa mereka tidak mengerti usahaku untuk memperbaiki keadaan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Sampai akhirnya, aku menyadari satu hal yang paling fundamental dalam hidup ini. Aku tidak bisa mengatur apa yang ada di luar diriku. Aku tidak bisa mengatur pikiran orang lain. Aku tidak bisa mengatur bagaimana dunia meresponku. Dan aku tidak bisa mengendalikan badai yang datang. Semuanya di luar kendaliku. Dan disinilah, di keheningan ini, jiwaku dipaksa untuk belajar hal yang paling berat dalam hidup. Belajar ikhlas, menerima kenyataan seutuhnya. Menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kuubah atau kupaksa sesuai keinginanku. Ikhlas bukanlah tanda bahwa aku menyerah atau kalah. Ikhlas adalah caraku melepaskan beban yang selama ini terlalu berat kupikul. Ikhlas adalah keberanianku untuk berhenti melawan kenyataan. Aku belajar merelakan ekspektasi yang tidak terwujud. Aku belajar memaafkan mereka yang tidak sepemahaman denganku. Dan yang terpenting, aku belajar memaafkan diriku sendiri karena pernah memaksa dunia berjalan sesuai dengan mauku. Rasa kecewa itu mulai memudar. Setiap kali ada hal-hal yang berada di luar kendaliku datang, aku tidak lagi menyambutnya dengan amarah. Aku menarik napas, tersenyum, dan berkata pada diriku sendiri, ini di luar kendaliku, dan tidak apa-apa. Belajar menerima kenyataan memang pahit di awal, tapi ternyata disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi kecewa pada apa yang tidak bisa kuubah. Aku fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendaliku, yaitu diriku sendiri, responku terhadap keadaan, dan bagaimana aku melangkah ke depan dengan hati yang jauh lebih lapang. Aku telah belajar, aku melepaskannya, dan aku ikhlas. Ternyata, perjalanan menuju ikhlas itu tidak pernah selesai dalam satu malam. Aku sempat berpikir bahwa setelah aku mengucapkan kata ikhlas, semuanya akan selesai begitu saja. Badai akan reda, dan hatiku akan langsung menjadi telaga yang tenang. Namun, aku keliru. Kenyataannya, ikhlas adalah sebuah proses yang harus kuperjuangkan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik ketika ingatan lama itu kembali mengetuk pintu kesadaranku. Ada hari-hari di mana aku kembali goyah, hari di mana aku melihat mereka yang tidak sepemahaman denganku hidup dalam pembenaran mereka sendiri,
Dan seketika itu juga, ego lamaku berbisik. Lihat, bukankah kau yang benar? Mengapa mereka tidak mau melihatnya? Rasa ingin membuktikan diri itu terkadang muncul kembali, menyelinap seperti pencuri di tengah malam, mencoba membakar lagi api kemarahan yang sudah susah payah kupadamkan. Di saat-saat rapuh seperti itu, aku tersadar bahwa ujian sesungguhnya dari sebuah penerimaan bukan saat kita sedang merasa tenang. Ujiannya adalah ketika kita dihadapkan kembali pada situasi yang sama, pada penolakan yang sama, pada ketidakpedulian yang sama, namun kita memilih untuk tidak lagi ikut menari dalam pusaran konflik tersebut. Aku harus terus-menerus mengingatkan diriku. Stop, cukup. Jangan biarkan dirimu terseret kembali ke dalam lubang hitam yang sama. Aku ingat bagaimana dulu aku menguras seluruh energiku hanya untuk memikirkan skenario-skenario di dalam kepala. Bagaimana kalau dulu aku menyampaikannya dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau aku menggunakan kata-kata yang lebih lembut? Apakah mereka akan mengerti? Melelek, sungguh sangat melelahkan hidup dalam dunia. Bagaimana kalau itu adalah bentuk penolakan terselubung terhadap kenyataan yang sudah terjadi? Aku menghukum diriku sendiri atas masa lalu yang sudah tidak memiliki tombol rewind. Sekarang, aku mulai melihat segalanya dengan kacamata yang berbeda. Orang-orang yang tidak sejalan denganku, orang-orang yang menolak mentah-mentah niat baikku untuk berbagi pelajaran hidup. Mereka bukanlah musuhku. Mereka hanyalah manusia yang sedang berjalan di rute mereka sendiri. Mungkin peta yang mereka pegang berbeda dengan petaku. Mungkin luka yang mereka bawa belum mengizinkan mereka untuk melihat apa yang bisa kulihat saat ini. Dan itu sama sekali bukan tugasku untuk menyembuhkan atau mengubah mereka. Tugasku hanya satu, menjaga kedamaian di dalam dadaku sendiri. Ketika aku berhenti menuntut orang lain untuk berubah, disitulah keajaiban kecil itu terjadi. Beban yang selama ini menggelayuti pundakku perlahan-lahan runtuh. Aku tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, atas pemahaman orang lain, atau atas bagaimana dunia ini menilai diriku. Jika mereka ingin menganggapku salah, silakan. Jika mereka ingin menjauh karena perbedaan prinsip, pergilah. Aku tidak akan lagi menahan pintu untuk siapapun yang ingin keluar dari hidupku. Dan aku tidak akan lagi menggedor pintu hati yang memang sengaja dikunci untukku. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan sebuah janji baru pada diriku sendiri. Aku berjanji untuk melepaskan apa yang sudah berlalu, mensyukuri apa yang masih ada, dan menyerahkan apa yang akan terjadi kepada takdir. Aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada respons orang lain. Jika hari ini berjalan baik, aku bersyukur. Jika hari ini penuh dengan riak dan gesekan yang di luar kendaliku, aku akan menarik napas panjang, tersenyum pahit namun tulus, lalu melangkah melewatinya tanpa perlu menanam dendam atau kekecewaan baru. Dunia ini terlalu luas dan waktu yang kupunya terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk meratapi hal-hal yang tidak bisa kuubah. Aku pernah menjadi orang yang bodoh. Aku pernah jatuh karena kesalahanku. Aku pernah ditolak karena mencoba menjadi pahlawan yang tak diinginkan. Tapi semua itu adalah benang-benang merah yang merajut diriku yang sekarang. Diriku yang jauh lebih tangguh, jauh lebih tenang, dan jauh lebih merdeka. Aku bebas sekarang. Beban itu sudah menguap bersama angin. Aku tidak lagi memegang kendali atas dunia, tapi aku memegang penuh kendali atas hatiku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.